Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Yahya. Saya berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir saya 058 dan saya berasal dari kelas praktikum B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kontrol PID motor DC dengan Simulink. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama di sini ada PWM. PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik yang digunakan untuk mengatur daya rata-rata yang diberikan ke suatu beban seperti motor DC, yaitu dengan cara menyalakan dan mematikan sinyal secara cepat. Dalam satu periode sinyal terdapat 2 parameter penting, yaitu frekuensi PWM yang menunjukkan seberapa cepat sinyal berosilasi antara kondisi on dan off, serta duty cycle, yaitu persentase antara sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Semakin besar nilai duty cycle, semakin lama motor menerima tegangan, sehingga motor berputar lebih cepat. Sebaliknya, semakin kecil duty cycle, tegangan rata-rata yang diterima motor menurun dan motor akan menjadi melambat. Kurang lebih ilustrasinya seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Oke, selanjutnya encoder 2 pin. Encoder 2 pin adalah bagian yang menempel di belakang motor DC dan terhubung ke beberapa kabel kecil berwarna. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan dan arah putar motor. Encoder menghasilkan 2 sinyal digital, yaitu sinyal A dan sinyal B, yang berbentuk pulsa persegi dan memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat. Perbedaan fase inilah yang memungkinkan sistem untuk mengetahui arah rotasi motor, misalnya searah atau berlawanan jarum jam. Selain arah, jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu periode waktu juga dapat dihitung untuk menentukan kecepatan putar motor. Dengan demikian, encoder 2 pin pada motor di gambar ini berperan penting sebagai sensor umpan balik atau feedback dalam sistem kontrol, terutama ketika digunakan bersama pengendali seperti PID controller untuk menjaga kecepatan motor tetap stabil sesuai nilai set point. Oke, selanjutnya ada low pass filter atau LPF. OPF atau low pass filter adalah sebuah rangkaian atau sistem yang berfungsi untuk melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Dalam sistem kontrol motor DC, OPF digunakan untuk menyaring noise atau gangguan pada sinyal sensor, seperti sinyal dari encoder, agar pembacaan kecepatan menjadi lebih stabil dan tidak berfluktuasi tajam. Kurang lebih untuk simulasi pada Simulinknya seperti yang ada di gambar. Oke, selanjutnya ada kecepatan per second. Kecepatan per second bertujuan untuk mengukur kecepatan putar motor DC berdasarkan sinyal dari encoder dalam satuan waktu tertentu. Pada dasarnya, encoder menghasilkan pulsa digital setiap kali poros motor berputar dengan cara menghitung jumlah pulsa atau count yang muncul selama 1 detik. Kita dapat mengetahui berapa banyak putaran yang terjadi dalam waktu tersebut. Dan untuk simulasi pada Simulink terdapat pada gambar yang ada di samping. Oke, selanjutnya ada PID discrete yang bertujuan untuk menerapkan sistem kontrol kecepatan motor DC menggunakan algoritma PID atau Proportional Integral Derivative dalam bentuk discrete atau digital. Berbeda dengan PID continue yang digunakan pada sistem analog, PID discrete bekerja dengan perhitungan numerik dalam interval waktu tertentu atau sampling time.
untuk simulasi pada Simulink terdapat pada gambar yang ada di samping. Oke, kesimpulannya, motor PID discrete mampu mengatur kecepatan motor DC secara stabil dan sesuai dengan nilai set point yang diinginkan. Melalui percobaan, mulai dari penggunaan low pass filter atau LPF untuk meredam noise pada sinyal encoder, pengukuran kecepatan per second untuk memperoleh nilai umpan balik atau feedback yang akurat, hingga penerapan PID discrete sebagai pengendali utama, terlihat bahwa sistem kontrol tertutup mampu memberikan respon yang lebih cepat dan stabil dibandingkan tanpa kontrol. Sinyal PWM berperan dalam mengatur besar kecilnya daya yang diterima motor, sementara encoder memberikan data kecepatan aktual yang digunakan PID untuk memperbaiki error. Oke, mungkin sekian pemaparan dari materi dari saya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, jadi untuk simulasi di Simulink kurang lebih berada di sini. Ini adalah untuk PWM, ini untuk connect Arduino-nya, dan ini merupakan filter dari low pass-nya itu sendiri. Tambah lagi. Lihat scoop. Scoopnya Bri. Ini yang punya begini itu gimana? Emang gini. Iya. Iya, gue. Oke, kemudian ini untuk Simulink untuk yang bagian kecepatan per second. Sini untuk yang Arduino, sini PWM, dan ini lainnya adalah untuk kecepatan per secondnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ini untuk Simulink untuk yang bagian kecepatan per second. Sini untuk yang Arduino, sini PWM, dan ini lainnya adalah untuk kecepatan per secondnya. Kurang lebih seperti itu.
Udahkah? Oke, selanjutnya adalah ini untuk bagian PID di script di MATLAB Simulink. Yang bagian ini untuk Arduino-nya. Yang ini bagian filter, ini bagian PWM, dan ini bagian PID-nya. Kurang lebih seperti itu. Nanti digeser-geser ya itunya apa? Yang view-nya. Iya. Konektor view-nya. Enggak. Lucu aja dikatain. Dibuka dulu dong scoopnya dong. Dibuka dulu dong scoopnya. Dibuka dulu dong scoopnya. Halo guys, jadi Di itu di split. Gue nggak ngerti splitnya. Ada seorang supir yang sedang tolong beri adres anjing. Bukan gua, kocak. Kok gua anjir. Loh, kok gini? Itu yang itu kan nomor macam. Oh gitu. Nah. Masa itu skopnya? Iya itu benar. Dinaikin ke 600, naikin ke 600. Turun lagi. Minus. Buset, jangan langsung